Sebagai pemilik usaha nih ya kan, Anda nih yang pemilik usaha ya kan, tools marketing itu kan banyak jenisnya ya. Ada satu tools marketing yang hari ini bisa dikatakan konversinya tuh paling optimal, yaitu apa? Video marketing. Sekarang kita masuk ke materi intinya. Udah siap belajar? Ayo kita masuk. Oke, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol kita ya. Nah, dari mana kita mulainya? Yaitu pertama dari fakta tentang video marketing. Nah, ini sumbernya saya ambil dari https digitalgrowth.id/video. Nanti teman-teman bisa cek juga di sana ya. Nah, data yang pertama yaitu 500 juta orang setiap hari itu nonton video online di sosial media. Nah, terus apalagi nih? Nah, ini yang kedua nih, 4,6 miliar video ads atau video marketing ya, itu adalah iklan yang menggunakan video ya maksudnya. Itu ditonton online dalam setiap tahunnya, 4,6 miliar loh. Data berikutnya, 80% konten di internet akan menggunakan video di tahun 2019 dan seterusnya. Nah, ini makanya ini penting banget nih ya. Lalu 92% pembeli mengatakan video yang bagus adalah faktor paling berpengaruh yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Makanya nih, Anda harus punya video marketing yang powerful ya. 70% marketing profesional melaporkan konversi video lebih baik dibanding media yang lainnya. Ya, dan ini fakta-fakta yang lainnya. Ini kita bukain aja semua langsung ya. 45% pembeli mengatakan bahwa video yang bagus adalah faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. 86% online marketer menggunakan konten video untuk bisnis mereka. 54% posting video di Facebook itu memiliki jangkauan organik 135% lebih tinggi daripada konten non video. Ya, 64% pengguna cenderung membeli produk setelah mereka menonton videonya dulu. Ya, sebelum membeli tuh nonton dulu video. 43% marketers mengatakan bahwa mereka akan membuat lebih banyak konten video, tapi terkendala dalam biaya untuk investasi di peralatan biasanya ya. Nah, kita akan masuk ke goals-nya ya. Dari apa yang saya pelajari, goals utama dalam membuat video marketing itu cuma dua. Yang pertama adalah build audience. Nah, yuk kita lihat. Build audience itu seperti ini. Ya, pertama dari kecil makin lama makin besar gitu ya. Nah, yang kedua adalah drive conversion, yaitu penjualan. Kalau penjualan dibalik dari yang gede jadi kecil, ya kan? Nah, yuk kita pelajari satu persatu goals-nya. Anda punya goals untuk perusahaan Anda atau untuk bisnis Anda ini di mana? Apakah build audience-nya yang Anda ingin lebih dominan untuk saat ini, atau justru untuk drive conversion, untuk menciptakan konversi ya. Nah, kita bahas dulu dari build audience dulu. Nah, untuk belajar tentang audience bagusnya malah dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu nih yang kita bukain ya. Ada 3 yang kita harus pelajari, yaitu pop, push, and pull content. Jadi konten itu dibagi jadi 3 jenis. Nah, kita belajarnya dari bawah ya, dari pull content. Pull itu kan menarik ya kan, jadi kita harus bisa membuat konten yang membuat audiens kita itu kita tarik ya untuk mau nonton video kita. Itu tujuannya ya. Jadi pull adalah menarik audiens melalui search dan related content. Perlu kita sadari bahwa saat ini search engine terbesar kedua di dunia apa? Kalau pertama terbesar tentunya Google ya. Kedua terbesar di dunia search engine apa? Anda tahu nggak? Nah, YouTube. Ya, jadi banyak orang nyari apa-apa tuh langsung di YouTube video. Contohnya saya, ketika misalnya saya mau beli HP baru atau gadget terbaru, saya nggak mungkin nyari misalnya handphone apa ya saat ini yang lagi naik daun, misalnya iPhone XS gitu ya. Itu saya tidak nyari di Google, tapi saya nyari di YouTube, yaitu berupa reviewnya ya kan. Nah, menurut para reviewer gimana handphone itu, bagus atau enggak, kan nyarinya di YouTube ya. Jadi perlu kita pahami dulu itu. Jadi konten video itu akan sangat berpengaruh di full konten ini ya. Dan juga selain dari menu search ada related content. Nah, nanti misalnya Anda ingin mencari review iPhone XS Max, nanti ada aja di bawah tuh yang pembanding, misalnya iPhone X versus Samsung. Nah, kan bisa aja. Jadi si pedagang-pedagang yang berhubungan dengan Samsung tuh bisa nyari ceruk di situ, bisa nyari celah di situ ya. Dia bikin video komparasi namanya. Kita lihat dulu nih, full ini masuknya di mana? Yang pertama edukasi. Anda bikin konten edukasi yang tentunya edukasi ini Anda ngasih ilmu. Ya walaupun gratisan, Anda tetap harus ngasihnya full hard. Kontennya harus serius dan harus menarik juga ya. Yang kedua video review. Nah, ini udah banyak lah ya, review handphone, review otomotif, review apalagi nih, teknologi, bahkan sampai
review sampo anti rontok, anti ketombe, itu ada aja kalau Anda cari ya kan, untuk mencari sampo mana nih yang saat ini dianggap ya dalam tanda kutip dianggap paling bagus ya. Itu biasanya orang nyari di review. Atau yang ketiga, daftar atau list, misalnya 10 destinasi wisata di kota Sumbawa misalnya, bisa aja ya kan, karena orang ingin traveling ke sana ya. 10 kuliner paling unik di Yogyakarta misalnya ya kan, nah, itu akan keluar. Itu ada tuh video-video yang dibangun sengaja untuk list gitu ya. Atau 5 berita terkini transfer sepak bola, wah itu kan bisa aja ya, list ya, jadi itu termasuknya list. Nah, yang terpenting dari konten pool adalah Anda harus punya goals yang jelas ya. Selain menarik audiens tadi, jadi goals itu adalah awareness. Jadi membuat penonton aware terhadap brand atau terhadap expertise Anda, keahlian Anda ya. Mungkin Anda punya keahlian di bidang memasak, ya udah Anda bikin aja edukasi tentang memasak. Bagaimana memasak ikan supaya tidak amis misalnya. Itu kan expertise. Dia membuat orang aware, padahal Anda sebetulnya adalah pedagang kuliner, warung apa nih, atau restoran ikan laut misalnya kan. Nah, Anda bikin dulu konten edukasi bagaimana masak ikan supaya nggak amis, expertise Anda ya. Yang berikutnya, jangan jualan. Nah, ini penting. Untuk konten-konten yang full itu nggak boleh jualan ya, sharing-sharing dulu aja ya, sharing-sharing aja lah. Yang berikutnya, kemasan atau visual harus menarik. Iya, konten is the king, betul ya. Konten harus menarik, harus edukasi, penuh dengan ilmu ya, review penuh dengan komparasi gitu ya, atau daftar list gitu ya. Tapi tetap kalau kemasannya nggak menarik, orang juga males nontonnya. Videonya goyang-goyang pakai HP gitu kan, terus resolusinya kabur ya. Kalau HP zaman sekarang banyak sih yang kameranya udah bagus-bagus ya. Nah, tetap harus kemasan visualnya harus menarik, harus enak ditonton, memanjakan mata para penonton Anda ya. Lalu kuasai keyword. Nah, kalau Anda tahu dengan metode tertentu ya, di Google itu kalau orang ngetik keyword tertentu itu akan muncul di halaman satu Google, namanya Search Engine Optimization. Nah, saya bukan ahli SEO ya. Anda juga mungkin untuk bisa menguasai SEO Anda harus belajar dulu. Nah, saya nggak terlalu canggih lah. Banyak guru SEO di luar sana yang jago-jago, pinter-pinter ya. Tapi dalam konteks untuk video marketing, pastikan ketika orang search di search engine YouTube, yang muncul di deretan anggaplah 10 teratas gitu ya, itu ada salah satunya adalah video Anda ya. Makanya Anda harus kuasai keywordnya. Keyword apa nih yang kira-kira dicari orang ya kan. Nah, Anda kuasai keyword itu, video Anda yang muncul di atas itu akan menjadi video Anda akan banyak yang nonton. Itu namanya pull, konten untuk pull ya. Lalu penonton tuh harus mendapat oleh-oleh yang bernilai dari Anda. Jangan mentang-mentang ini full gitu ya, mentang-mentang yang penting mah videonya banyak yang nonton ya, terus Anda asal-asalan gitu, edukasinya asal-asalan. Enggak, harus berbobot ya kan. Makanya kalau memang Anda jago di dunia masak, pastikan edukasi tentang masakan itu memang bener-bener Anda tuangkan dari keahlian Anda ya. Jangan tanggung-tanggung. Banyak orang yang gini. Nah, bagaimana untuk membuat masakan ikan laut supaya tidak bau? Nanti Anda cek di video saya selanjutnya di website saya dan itu harus bayar. Aduh, nggak usah lah kayak gitu-gitu amat ya. Karena apa? Karena itu jualan banget gitu. Orang males, udahlah bikin konten-konten gitu aja ya. Anda tahu nggak? Di YouTube ada konten bagaimana membuat sabun cuci piring dari modal 1 liter bisa jadi 5 liter. Dan itu orangnya bikin ya biasa aja. Nggak jualan apa-apa dia, cuman bikin aja berbagi tips, edukasi. Dan Anda tahu yang nonton jutaan orang, ibu-ibu, emak-emak gitu ya. Mungkin Anda salah satunya emak-emak gitu ya. Lalu berikutnya adalah push konten. Tadi pull, kalau pull itu membuat orang menarik dulu, kita tarik dulu dia melalui search atau related content ya. Yang kedua push, kalau push itu mendorong. Goalsnya adalah mendorong mereka untuk mau nonton lagi. Jadi harus punya alasan kuat agar penonton Anda kembali nonton Anda. Minggu demi minggu tuh nonton lagi. Makanya konten jenis apa yang dibangun di push konten ini? Yang pertama adalah konten serial ya. Tutorial part 1, part 2, part 3. Nah, itu adalah namanya push konten. Anda bikin memang serial gitu ya. Lalu Anda juga bisa bikin live webinar. Ingat, live webinar mungkin tempatnya nggak di YouTube gitu. Mungkin bisa aja Anda menggunakan live Facebook. Ada juga sih live YouTube juga ada, tapi harus bersyarat dia harus punya subscriber sekian lah gitu. Nah, Anda bikin video live. Live ini keuntungannya apa? Ada tanya jawab ya, ada engagement di situ. Nah, ini menarik ya live webinar ini. Dan orang tuh cenderung nunggu-nunggu gitu loh. Anda bisa aja di webinar pertama Anda kasih pancingan. Nah, nanti
Untuk konten berikutnya atau video tutorial berikutnya.